Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Latihan istighfar, istighfar, istighfar sampai cirinya begini, cirinya istighfar itu bisa refleks keluar di lisan kita dalam setiap keadaan. Nanti tiba-tiba mau minum bisa istighfar, mau makan bisa istighfar. Kalau sudah lekat dengan itu, tanpa terasa akan ada penjagaan Allah kepada kita dari perbuatan maksiat. Mata nggak mau lihat kecuali yang baik, lisan nggak mau bicara kecuali yang baik, kaki nggak mau diajak jalan bu kecuali pada tempat yang baik. Nah, ketika sudah tercipta kondisi itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Karena ciri pertama ketika Allah mencintai seorang hamba adalah menutup semua dosanya dan menjaga dia dari perbuatan maksiat. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Ketika seseorang sudah mendapatkan cinta Allah, maka diberikan tandanya bukan pada harta. Orang tua yang merubah dirinya lebih baik, itu percikan keberkahannya akan selalu sampai pada anak keturunannya. Jadi gampang kalau ingin anak soleh-solehah itu, orang tuanya dulu memperbaiki diri. Itu gampang sekali. Kalau orang tuanya sudah baik, konsisten ibadahnya, pilih aja. Apakah mau menggunakan puasa, mau tahajud malam, mau dekat Quran. Itu kalau kita sudah punya amalan pokok yang standar dan konsisten mengerjakannya, itu percikan keberkahannya akan sampai ke anak. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus. Lakukan zikir Nabi Ayub alaihissalam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Zikirnya anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Jadi kalau Anda mau berangkat, mau ngaji, dimanapun itu, motivasi pertamanya berusahalah niatkan supaya berubah jadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Nah, harus dipandang orang. Rugi kita selalu mengamati komentar orang lain. Yang penting Allah menilai kita baik, cukuplah itu. Wa kafa billahi hasiba. Yang penting cukup Allah nilai saya. Kalau sudah merasa punya Allah, nanti dilapangkan hatinya. Tak peduli orang mau bilang apa, sepanjang sudah konsisten dalam kebaikan, itu terjaga. Jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya. Awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan, hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Thumma amatahu fa akhbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Yang repot itu antum 24 jam pegang handphone, panggilan manusia antum jawab, panggilan Allah nggak pernah dijawab. Tapi pengen sukses, pengen bahagia, terus pengen masuk surga. Terus pengennya surga Firdaus. Panggilan dari Allah itu 5 kali, khairayyarah, antum tinggalkan syarrayyarah. Surat-surat antum balas, surat dari Allah 114 surat nggak pernah dibaca. Istiqomah itu tidak mudah, dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama. Ada yang belum tahajud tapi rajin puasa. Ada yang belum puasa tapi senang baca Quran. Maka konsisten di situ. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang pasti punya orientasi amalan yang dia sukai. Maka konsistenkan dulu amalan itu
lalu berlomba mendapatkan kualitas di amalan itu yang disaingkan dengan yang lain. Ada orang yang mungkin gak bisa tahajud bukan karena gak pengen, ada keterbatasan, tapi dia bisa mengonversi amalan lewat hartanya, dia perbanyak sedekah. Ada orang yang gak mampu sedekah, belum bisa tahajud, maka dia coba optimalkan puasanya. Nah, di titik itu kata Allah, maka semangatnya adalah menjaga konsistensi amalan dan berlomba dengan yang lain. Indahnya di Quran tidak mengatakan kamu yang unggul, yang itu rendah, tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba dengan yang lain. Kalimat lomba inilah yang menjadikan dalam saat yang bersamaan kita dibimbing konsisten pada amalan kita, saat yang lain kita diminta pula untuk berkontribusi pada nilai kebaikan yang mungkin dia bisa optimal di situ. Datang seorang anak muda ke seorang kiai, kusut wajahnya. Dia ingin mengadukan masalah. Dibawalah oleh kiai itu ke satu danau yang lapang. Kiainya bawa gelas, bawa garam. Jadi yang satu bawa gelas, satu bawa garam, satu genggaman. Sudah tiba di samping, kata kiai itu, coba ambil air dari danau itu, ambil. Lalu diisi oleh kiai itu dengan setengah genggam dari garam. Minum. Oh, itu asin, minum dulu. Begitu diminum, betul asin. Dia muntahkan airnya. Lalu yang kedua, sisa setengah garam itu dilemparkan oleh kiai tadi ke danau tadi. Sekarang ambil lagi yang baru, diambil, minum. Bagaimana rasanya? Segar. Itulah keadaan hatimu. Kalau hatimu hanya sesempit cawan ini, maka masalah kecil pun akan terasa besar, seperti garam sedikit pun terasa asin. Tapi kalau kau lapangkan hatimu seluas danau ini, maka yang besar akan terasa kecil, yang hilang pun, yang kecil pun hilang begitu saja.